Rumah besar di Jalan Raya Darmo, Surabaya itu dibangun sekitar tahun 1850, 1860-an. Pemiliknya adalah seorang pria kaya keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai pengusaha sukses, tertutup, dan sangat berpengaruh. Dari luar, rumah tampak normal, besar, mewah, kokoh. Tapi sejak awal pembangunannya, warga sekitar sudah merasakan aura tidak biasa. Beberapa tukang bangunan mengaku sering melihat bayangan di lantai 2 padahal rumah masih kosong. Mendengar suara langkah di malam hari. Mengalami kecelakaan kerja tanpa sebab yang jelas. Namun karena upah besar, pembangunan tetap diteruskan. Pemilik rumah tinggal bersama istrinya, beberapa anak, dan beberapa pembantu. Secara luar, keluarga itu tampak harmonis. Tapi menurut kesaksian warga lama, rumah itu nyaris tidak pernah terbuka untuk umum. Gerbang tinggi selalu tertutup rapat. Tamu jarang terlihat. Yang sering terlihat justru mobil keluar masuk tengah malam. Orang-orang berpakaian hitam. Beberapa tamu asing yang hanya datang tengah malam lalu menghilang sebelum subuh. Sejak saat itu mulai beredar bisik-bisik tentang praktik ilmu hitam di dalam rumah tersebut. Menurut cerita warga dan paranormal yang pernah menelusuri, pemilik rumah diduga melakukan pesugihan tingkat tinggi. Bukan sekadar mencari kekayaan, tapi mengorbankan makhluk hidup, melakukan ritual larangan agama, membuat perjanjian dengan penunggu besar. Beberapa warga mengaku setiap malam tertentu, Jumat Kliwon, terdengar suara jeritan tertahan. Bau darah dan kemenyan menyebar. Anjing melolong panjang tanpa henti. Namun tak ada satupun warga yang berani menegur atau melapor. Tragedi pertama terjadi ketika anak pertama pemilik rumah ditemukan meninggal dalam kondisi tidak wajar. Versi yang beredar. Ada yang bilang bunuh diri. Ada yang bilang kerasukan lalu jatuh dari lantai 2. Ada pula yang mengatakan tubuhnya penuh luka cakaran. Kematian ini tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Jenazah langsung diurus secara tertutup. Sejak saat itu, suasana rumah semakin tertutup dan mencekam. Beberapa tahun kemudian, satu persatu anggota keluarga mengalami nasib tragis. Istri pemilik rumah meninggal mendadak karena sakit misterius. Salah satu anak menghilang tanpa jejak. Pembantu ditemukan tewas dalam kondisi aneh. Yang mengerikan, setiap kematian selalu terjadi tanpa penjelasan medis yang jelas. Warga mulai yakin rumah itu sudah memakan penghuninya sendiri. Setelah bertahun-tahun, rumah itu akhirnya hanya dihuni oleh sang pemilik seorang diri. Warga sekitar sering melihat lampu lantai 2 menyala sendiri. Sosok berdiri di balik jendela. Suara piano atau benda jatuh di malam hari. Padahal, tidak ada lagi siapapun di dalam. Suatu hari, bau busuk menyebar dari dalam rumah. Warga yang melapor ke pihak berwenang menemukan, pemilik rumah sudah meninggal dunia dalam kondisi membusuk, sendirian, tanpa ada seorang pun yang mengetahui kapan tepatnya ia meninggal. Sejak saat itu, rumah Darmo resmi ditinggalkan. Sejak pemerintah menyerah merobohkan bangunan itu, warga sekitar mulai meyakini satu hal, rumah Darmo bukan rumah kosong biasa, tapi sudah berpindah kepemilikan ke dunia lain. Beberapa satpam lingkungan yang berjaga malam sering melapor kejadian aneh. Pada jam 2:03 pagi, mereka melihat ada bayangan berdiri di balkon lantai 2. Ada lampu menyala sebentar lalu padam.
Suara gesekan kain di lantai atas. Yang paling sering dialami adalah perasaan dipantau dari dalam rumah, meski gerbang terkunci rapat dan pintu bersegel. Beberapa orang yang memiliki kepekaan spiritual menyebut rumah itu dijaga oleh lebih dari satu entitas. Bukan hanya arwah satu keluarga. Menurut kepercayaan mereka, korban tragedi awal tidak sepenuhnya pergi, melainkan terikat sebagai penghuni tetap. Tidak sedikit orang nekat yang mencoba masuk rumah Darmo, mulai dari pemburu hantu, gelandangan, remaja iseng, hingga pencari barang antik. Namun hampir semuanya memberi kesaksian yang seragam. Hiji, suhu di dalam rumah sangat dingin dan lembab. 2, tercium bau anyir seperti darah lama. 3, banyak ruangan terasa menekan dada. 4, beberapa orang mengaku mendengar suara keluarga sedang makan malam. Yang paling mengerikan, beberapa orang keluar dalam kondisi berubah. Ada yang mendadak demam tinggi berhari-hari. Ada yang mengigau melihat banyak wajah menatapnya. Ada yang mengalami gangguan psikis permanen. Satu kesaksian terkenal menyebut, di ruang belakang terasa seperti ada banyak orang berdiri mengelilingi saya, tapi tidak kelihatan. Setelah itu, warga semakin takut mendekat. Beberapa kali Pemkot dan pengembang mencoba membersihkan lahan, merobohkan pagar, membuka akses bangunan. Namun setiap usaha itu selalu gagal dengan alasan tak masuk akal. Alat berat mendadak rusak. Operator tiba-tiba sakit mendadak. Hujan deras turun saat langit cerah. Ada pekerja yang kesurupan di lokasi. Sejak itu, proyek dihentikan total. Yang lebih aneh, menurut warga, setiap kali ada upaya pembongkaran, malamnya selalu terdengar suara ribut dari dalam rumah. Seperti pertengkaran atau benda jatuh. Kepercayaan masyarakat makin kuat bahwa rumah itu memang tidak menginginkan manusia mengubahnya. Hingga hari ini, rumah Darmo tetap berdiri dalam kondisi tertutup rapat, tanpa penghuni, tanpa izin masuk resmi, dikelilingi cerita buruk yang tak pernah berhenti. Alasan utama rumah ini dipercaya sangat angker. Hiji, diduga terjadi kematian massal di dalamnya. 2, rumor praktik pesugihan oleh pemilik lama. 3, tidak pernah ditempati sejak tragedi. 4, puluhan kesaksian pengalaman mistis serupa. 5, kegagalan berulang pembongkaran. 6, gangguan terhadap orang-orang yang nekat masuk. Secara resmi, tidak ada dokumen negara yang mengakui kejadian gaib di sana. Namun bagi warga Surabaya, rumah Darmo bukan sekadar bangunan kosong, melainkan peninggalan tragedi yang belum selesai. Karena banyak saksi melihat hal yang sama meski tidak saling mengenal. Lokasinya nyata bisa dikunjungi. Teror tidak berhenti sejak puluhan tahun. Tidak pernah benar-benar bersih. Itulah yang membuat rumah Darmo terus hidup sebagai legenda horor nyata Indonesia.